Jadi dia bilang alasannya dia adalah dia tidak bisa ngapa-ngapain. Saya juga minta maaf sama manusia jika saya menyebabkan kecelakaan. Emang kenapa kalau nggak nurutin perintahnya? Apa dia mau dicelakain juga sama yang sosok lebih kuat itu? Jika kamu tidak mengikuti apa kemauan dia, apa yang dia akan berbuat kamu? Dia bilang si sosok ini akan memindahkan dia ke tempat yang lebih jauh dibandingkan di sini, Tasya. Di mana tuan kamu? Di sebelah sana. Sebelah sana. Ya, kamu jika saya tahu kamu mengganggu lagi, saya musnahkan. Diam. Kita coba ke sana kali, Kak. Mas, hati-hati, Kak. Sana. Oh, Kak Den, hati-hati, Kak Den. Oh, Awas, Tasya. Tasya, kamu di belakang aku. Kak, hati-hati, Kak. Kak Den coba komunikasi sama sosok terkuat di tempat ini. Hati-hati. Kak Den masih coba untuk komunikasi dengan sosok yang disinyalir adalah sosok terkuat di tempat ini. Tasya, awas. Awas. Kak, aman, Kak? Kak, aman gak, Kak? Kak, perlu minum? Aduh. Kak. Saya benar net pisan. Tim boleh matiin lampu? Kak, hati-hati. Tim jangan ada yang bengong. Tim tetap fokus. Saling jaga antara satu dengan yang lain. Wah, ini ngaco banget di sini sih. Kak Den lagi coba untuk komunikasi dengan sosok yang disinyalir adalah sosok terkuat di tempat ini. Cuman Tasya juga masih belum tahu seperti apa rupanya. Tapi yang pasti sosoknya sangat kuat. Dan bahkan kita mengalami banyak sekali gangguan di tempat ini. Aku nggak tahu kenapa di sini alam terbuka, tapi hawanya panas banget. Petak-petakan banget. Baca bodoh kamu. Maafkanmu, Dewa. Aku nggak kemana. Gusti panggilan Gusti Allah. Sang. Tadi kalian masih komunikasi dengan sosok ini. Tim harus jaga-jaga selalu. Kak, mau nyalain lampu nggak takut kenapa-napa? Kak Den, woi, Kak Den, Tim hati-hati, medannya di sini benar-benar tanahnya nggak rata. Kak. Wah, aduh. Ngaco banget sih. Kak, boleh digambarin sosoknya seperti apa yang ada di sini, Kak? Diam. Sosok kuat yang dihadapi Den tak dapat dipungkiri mampu membuat Den Ananda harus menguras energi yang ada hingga penelusuran dihentikan sementara. Ya, Tasya. Di pohon pisang ini ada sosok makhluk hitam tinggi dengan tubuh yang penuh dengan api. Bukan hitam berbulu hitam, bukan, melainkan dengan api-api sangat. Jadi mulai ujung kaki sampai kepala itu kayak ada apinya, Tasya. Makanya sangat panas sekali dan susah untuk kita handle. Dan kenapa saya alhamdulillah bisa handle? Saya mencoba mengambil pusaka saya, yang dimana yang tidak terlihat. Nah, sosok ini ada di pohon pisang ini. Dengan dia kekunci seperti ini, Tasya. Oke. Hei, siapa kamu? Hah?
Kak Den masih coba untuk komunikasi dengan sosok yang dipenuhi dengan api. Itu kenapa tadi pas night vision rasanya panas banget. Ya, Ternyata sosoknya penuh api. asli mana kamu? Jadi ini sosok, Ya Kak. ada sosok yang ada di sungai juga, Tasya. Heeh. Tapi sebelum tempat ini kosong pun dia sudah membuat membuat suatu kecelakaan gitu, Tasya. Jadi dia yang nyuruh sosok-sosok lain untuk bikin kecelakaan. Iya. Tapi Iya. untuk apa? Kenapa kamu suka membuat kecelakaan? Sini. Jadi dia, sosok ini haus akan adanya tumbal. Tumbal yang dimana dulunya itu di sungai ini, tapi bukan di depan ini sih. Tasya ya. Agak jauh itu suka dilakukan sesuatu laku-laku yang menyangkut dengan perjanjian goib gitu, Tasya. Oke, ada sebuah perjanjian goib. Iya. Kak, aman Kak. Jangan dipaksain Kak. Kamu saya musnahkan saja ya, supaya dia membuat lawan. Apa kamu masih suka mengganggu juga sampai saat ini? Hah? Jadi sosok ini yang sering Dia menimbulkan bilang- kecelakaan di tempat ini. Iya Kak. Dia saat ini udah tidak suka lagi membuat kecelakaan. Saya tanya kenapa? Jadi di dekat villa ini sudah ditanam kepala kerbau, 12 kepala yang ditanam supaya tidak ada kejadian kecelakaan yang menimbulkan kematian. Semacam syarat yang diminta Ya, oleh mereka Betul banget. untuk meminimalisasikan kecelakaan. Iya, dia bilang saya minta maaf jika saya suka membuat suatu kejadian yang menimbulkan kematian. Tapi saat ini saya sudah tidak bisa lagi, katanya. Saya minta maaf gitu, minta ampun. Karena dia sudah mengakui kesalahannya juga. Ya. Oh, Kak, hati-hati Kak. Oke. Sekarang udah lebih aman ya Kak? Alhamdulillah. Atau kita coba ke tempat yang lebih nyaman aja kali ya Kak? siap. Soalnya di sini takut medannya juga nggak Ya. bagus sih. Ya. Aku ngerasa nggak enak juga. Siap. Yuk. Oke. Kayaknya di sini juga tempatnya udah lumayan aman ya. Ya. Dan menurut Tasya sih secara pribadi penelusuran kita malam hari ini udah cukup. Ya. Karena memang sudah menjawab setiap pertanyaan kenapa namanya adalah Villa Jeritan. Ternyata memang ada sosok yang sering memberikan sinyal berupa jeritan. Ya. Tapi lagi-lagi itu adalah sebuah pertanda. Dan ternyata juga kecelakaan di tempat ini sudah diminimalisasikan. Mulai dari adanya jalur evakuasi. Ya. Takut seandainya ada kendaraan yang remnya blong. Ataupun sudah ada syarat Ya. yang diberikan untuk makhluk-makhluk tak kasat mata yang haus akan darah tersebut. Tapi menurut Kak Den, lokasi uji berani yang cocok di tempat ini di mana? Oh, pandangan saya jangan dibawa ya, Pak. Tasya ya, soalnya bahaya juga. Oke. Tapi lebih baik di dalam sini, dan kemungkinan makhluk-makhluk yang di bawah itu akan mencoba untuk mengganggu yang di dalam juga. Oke, Sahabat kita. berarti kita uji berani di dalam ruangan Ya. aja ya. Ya, Oke, langsung aja kita jemput sahabat uji berani. siap. Oke Aulia, sekarang kamu udah sampai di lokasi uji berani. Tugas Aulia di sini adalah untuk menceritakan apapun yang kamu rasakan di tempat ini. Di samping kiri kamu sudah ada sebuah lilin sebagai sumber pencahayaan kamu. Dan jika gangguan yang dirasakan terlalu hebat, maaf tangannya, silakan untuk dibunyikan loncengnya dan tim kami akan kembali menjemput Aulia di tempat ini. Tasya mau tanya sekali lagi sama Aulia. Aulia yakin untuk melakukan uji berani malam hari ini? Yakin. Insya Allah yakin. Tim, matikan lampu. Oke, Aulia baru aja melepas penutup matanya. Saya hanya ingin uji nyali saja. Jadi tolong kerjasamanya. Makasih.
ada jatuhan, nggak tahu itu apa. Ya, maaf, saya tidak akan mengganggu di sini. Ya sosok kecil itu yang udah mulai mengganggu sih. Oke, jadi seperti suara pecahan. Karena memang jujur tadi pada saat kita penelusuran, Ya, di tempat ini rumahnya tuh mayoritas kanan dan kiri kita banyak sekali kaca ya. betul banget. Saya mendengar kayak suara jatuh, entah itu apa, dan cetrek-cetrek, dan tepukan apa, dinding, entah itu apa. Maafkan saya jika kalian tidak merasa risih. Saya di sini. Kayak ada suara jendela. Sorry, Aisyah. Entah, nggak tahu. Saya merasakan kayak ada yang melihati, ada yang ngeliatin. Tolong. Maafkan jika ada. Apa janjian dia ngeliat sosoknya? Enggak. Jadi sosok Nadia itu memang sebelah sana. Aku nggak ada niatan mengganggu kalian. Takut ya. Saat ini udah ketakutannya udah sangat tinggi sekali. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Dijemput aja. Lupa namanya. Kak? Aulia? Aulia? Tenangin diri dulu, tenangin diri dulu. Atur nafasnya. Aulia, sebelumnya kami sangat mengapresiasi atas apa yang kamu lakukan di tempat ini. Boleh diceritakan apa yang kamu alami? Ya, kamu rasa ini badan aku sebelah tuh kayak berat banget di sini kan. Terus di sini kayak ada, nggak tahu kayak gitu lah, tiba-tiba nggak tahu kayak kain, cuman nggak jelas begitu jelas kan. Terus ada yang pecah, nggak tahu di sini ada gelas atau apa, gelas gitu pecah jatuh. Terus ada yang tepuk-tepuk tembok gitu. Oke. Di dalam sini. Yang kamu ceritakan kan selalu dari sebelah sana. Iya. Tapi yang aku lihat kamu selalu ngadep ke sana tuh Iya, tadi teriak. ada yang jalan. Pertama aku ngeliat, cuman
masih biasa, cuman ini dia jalannya agak pelan gitu, aku takut. Terus ini di sini apa namanya kursinya geser, awalnya cuma segitu, seret, tapi langsung didorong sama dia gitu, kayak ditarik gitu. Yang aku di belakang juga kayak aku merinding gitu sih, belakang di punggung aja sih. Oke, ya. Sekali lagi terima kasih untuk partisipasinya Aulia. Kita menuju tempat yang lebih nyaman untuk kamu ya. Yuk. Pemirsa, usai sudah penelusuran kami mengunjungi Villa Jeritan di daerah Bogor, yang mana memang kenapa namanya adalah Villa Jeritan? Karena ada sosok yang kerap kali mendengarkan suara jeritan yang ditimbulkan oleh sosok-sosok penghuni villa ini yang haus akan darah. Saksikan terus penelusuran kami mengunjungi tempat-tempat dengan cerita mistis, mitos, serta mencekam yang pastinya membuat Anda deg-degan hanya di GTV.